وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita sampai pada tema tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita sudah membahas ya pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat kerja kemandirian yang luar biasa. Beliau pada usia 12 tahun sudah membersamai pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, walaupun tidak sampai tuntas ya karena dicegat oleh pendeta Bahira atau Buhaira untuk keamanan beliau. Nah, kemudian pada saatnya beliau sekitar usia 25 tahun ya, dikenal memiliki kepribadian yang jujur, yang amanah, yang profesional, dan akhirnya menjadikan salah seorang yang kaya raya di penduduk atau dari antara masyarakat Mekah yaitu Khadijah ini tertarik ya. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini tentang pekerja dan perniaga, kemudian perniaga ke Syam, kemudian juga tentang kepribadian Khadijah binti Khuwailid sekaligus juga tentang nasabnya, kemudian pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Juga kita bahas tentang putra-putri Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah keluarga yang penuh berkah dan hasil didikan di rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, tentang pekerja dan berniaga ini beliau pada usia 25 tahun ya, mulai berniaga, dan saat itu Khadijah mencari orang yang mampu dan pantas membawa perniagaan beliau ke Syam. Jadi pada saat itu tidak umum ya, ataupun tidak lazim wanita menjadi saudagar atau pedagang. Sulit bagi wanita melakukan safar untuk berniaga karena perjalanan jauh. Tempat-tempat yang dilewati juga masih sepi, jadi perlu keamanan yang ekstra. Sehingga disinilah Khadijah beliau memiliki modal yang besar, modal yang banyak, biasanya mempekerjakan kerjasama dengan orang yang punya keahlian dalam bidang berdagang, dalam menjual. Nah, disitulah beliau tertarik ya dengan kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Khadijah ini berani membayar 2 kali lipat upah yang akan disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan beliau memiliki karakter atau sifat dan kapabilitas untuk itu ya. Dan di samping itu untuk menjaga keamanan ataupun dalam rangka supaya semuanya baik-baik saja, maka Khadijah ini mengutus salah seorang pegawainya atau bisa dikatakan tangan kanannya, orang kepercayaannya, atau ada mengatakan budaknya, yaitu yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan ya.
Mungkin kalau di Jawa Maisarah ini nama perempuan. Jadi tidak mesti yang ada tak marbutohnya itu perempuan. Banyak di antara sahabat, ada Tolha, ada Abu Ubaidah ya, dan lain-lain yang nama-nama itu untuk laki-laki ya. Jadi Maisarah ini laki-laki mendampingi Rasulullah SAW untuk berniaga dan berdagang ke Syam ini. Nah, jemaah sekalian, dalam perjalanan perniagaan ke Syam ini, Maisarah melihat banyak hal yang menakjubkan pada diri Nabi Muhammad SAW, tentang kejujuran, kemudian keluhuran akhlak, dan juga keberkahan. Bahkan ada naungan awan beserta Nabi Muhammad SAW, dan beliau mendapat keuntungan yang berlimpah. Jadi walaupun pada saat berniaga itu ada ya semacam ada indikasi dari orang-orang atau pedagang-pedagang ya ahlul kitab, orang-orang non-muslim itu ingin untuk membuat dagangan Rasulullah SAW tidak laku. Jadi mereka banyak para pedagang lain yang menurunkan, mengobral harta dagangannya itu supaya menjadikan dagangan Rasulullah menjadi tidak laku. Tetapi beliau cermat dalam hal ini ya. Beliau menghitung antara stok dagang yang diperjualbelikan di Syam saat itu dengan kebutuhan masyarakat. Beliau menghitung dengan cermat, artinya kebutuhan masyarakat lebih tinggi daripada stok perdagangan yang ada saat itu. Sehingga ketika barang dagangan dari para pedagang lain habis terjual dengan harga yang murah, akhirnya mereka tidak ada pilihan lain kecuali membeli barang dagangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan harga yang wajar. Nah, sehingga keuntungan yang didapatkan beliau berlipat ganda karena dagangannya laris diborong oleh para masyarakat yang membutuhkan saat itu. Nah, itulah strategi yang dimiliki oleh beliau, keberkahan yang luar biasa. Dan di sana dalam tanda kutip bertemu dengan pendeta Nasrani lain ya saat di Syam. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hisham bahwa Maisarah ini melihat malaikat yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Nah, sesampainya di Mekah, Maisarah ini menceritakan semua yang disaksikan itu kepada Khadijah binti Khuwailid. Keanehan-keanehan dan juga ketakjuban Maisarah disampaikan kepada Khadijah, akhirnya menjadikan beliau ya tertarik ya. Jadi kita singgung di sini tentang latar belakang Khadijah binti Khuwailid, Sayyidati ya, atau kalau dalam bahasa Jawa Siti Khadijah itu dari Sayyidati, atau kalau kita jamakkan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid ini, beliau putri daripada tokoh yang bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyiyah. Jadi marganya masuk di marga Quraisy. Wanita terhormat Quraisy yang pada dirinya berkumpul kecantikan, nasab, kehormatan agama dan juga kekayaan. Nah, dikenal juga sebagai Afifah atau Hirah. Afifah artinya orang yang senantiasa menjaga kehormatannya, dan atau Hirah yang suci, yang selalu menjaga kesuciannya. Dan jemaah sekalian, Khadijah ini pernah sebelumnya menikah dengan Abu Halah At-Tamimi atau Malak bin Nabash bin Zarrarah, dan memiliki anak yaitu Halah bin Hind dan Hind ya. Kemudian Atik menikah juga dengan Atik bin Aid At-Tamimi, memiliki anak yang namanya Hindah. Nah, setelah itu, setelah meninggalnya ya dua orang mantan suaminya ini, Khadijah memusatkan perhatian untuk membesarkan anak-anaknya,
dan tidak ingin menikah lagi, walaupun pada faktanya banyak laki-laki di Mekah yang tertarik untuk menikah dengan Khadijah, ya, karena kelebihan-kelebihannya tadi, tentang kehormatannya, kecantikannya, tentang kekayaannya yang banyak, tetapi ditolak oleh Khadijah, tidak diterima permintaan ataupun tawaran-tawaran menikah dari laki-laki lain. Nah, kurang lebih seperti inilah silsilah nasab antara Rasulullah SAW dan Khadijah. Jadi ada pertemuan nasab di antara kedua orang ini di Qusay. Qusay ini kita tahu ya, beliau tokoh besar yang memiliki jasa yang besar kepada orang-orang Quraisy yang sebelumnya tersingkir ya dari Bani Khuza'ah itu di Mekah, akhirnya bisa merebut kembali ya kekuasaan di Mekah. Dan Qusay ini memiliki anak-anak, ada Abdud Dar, ada Abdul Manaf, kemudian ada Abdul Uzza. Abdul Uzza dan Abdul Manaf ini masih saudara ya, jadi kalau ditarik ke atas ya antara Rasulullah, kemudian ayahnya adalah Abdullah, ayahnya adalah Abdul Muthalib, ayahnya adalah Hashim, nah, kemudian ayahnya Hashim adalah Abdul Manaf ini. Sedangkan Khadijah itu ayahnya adalah Khuwailid, ayahnya adalah Asad, dan ayahnya adalah Abdul Uzza. Jadi ya masih minduan atau sepupu agak jauh lah ya antara masing-masing antara Nabi Muhammad dan Khadijah. Jadi Nabi Muhammad lebih ya ibaratnya mirip keponakan tapi jauh ya di sini kan, karena Nabi Muhammad ini putra daripada Abdullah yang di sini kan sejajar dengan Khadijah, dalam arti mungkin dari sisi usianya kan juga demikian ya, antara pada saat Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah usia Rasulullah 25 tahun dan usia Khadijah 40 tahun. Jadi ada cukup selisih ya usia, tetapi itu tidak menghalangi keharmonisan ya di dalam rumah tangga beliau. Jadi jemaah sekalian, akhirnya Khadijah ini tertarik dengan kejujuran dan akhlak Rasulullah SAW. Dan kalau dalam sejarahnya nanti ada Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu daripada Khadijah, dan beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang agama dan memberikan nasihat nantinya pada saat turunnya wahyu di Gua Hira, ketika Rasulullah SAW memiliki rasa ketakutan ya pada saat didatangi malaikat Jibril, beliau gemetar dan menggigil, akhirnya dibawa oleh Khadijah untuk berkonsultasi kepada Waraqah bin Naufal, dan diceritakan bahwa yang datang itu adalah Namus atau malaikat Jibril yang membawa wahyu. Kemudian Khadijah juga mengetahui akan adanya nabi terakhir, karenanya sangat tertarik dengan pribadi dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan inilah uniknya ya, Khadijah menyampaikan keinginan menikah dengan Rasulullah melalui sahabatnya, yaitu Nafisah binti Muniyah atau Munayyah. Jadi ya Nafisah ini ya semacam mak comblangnya ya, atau fasilitatornya sebagai narahubung ya untuk menyampaikan keinginan Khadijah. Tadi kan sudah kita sebutkan Khadijah nggak tertarik untuk menikah lagi sebenarnya dengan telah wafatnya dua orang dan suaminya itu, tapi ketika melihat kepribadian kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, beliau berpikiran lain ya, beliau tertarik menyampaikan, bahkan ada pesan-pesan yang di situ di antara riwayat menyebutkan dengan kata-kata sepupuku gitu ya, sepupuku ya, karena kejujuranmu, karena kepribadianmu, akhlakmu yang baik, aku ya semacam menyampaikan unek-uneknya ya, tertarik ya untuk dinikahi olehmu lah, kurang lebih seperti itu ya kalimat pesan-pesan yang disampaikan oleh Nafisah ini dari Khadijah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau usianya 25 tahun, kemudian Khadijah 40 tahun. Jadi pernikahan ini
terjadi hanya berselang sekitar 2 bulan ya, sesudah selesai tuntas tentang amanah beliau dalam perdagangan yang beliau sampaikan, beliau bawa ke Syam tadi ya. Jadi selesai amanah dari beliau menjual barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah dan laku keras tadi, memiliki keuntungan yang banyak, itu hanya selisih sekitar 2 bulan saja. Begitu cepatnya prosesnya ya, bagaimana ketertarikan Khadijah, kemudian akhirnya beliau ya didatangi oleh keluarga. Jadi ketika itu Nabi mendengar tentang ketertarikan daripada Khadijah disampaikan Nafisah ini, dan beliau berkonsultasi kepada paman-pamannya, dan akhirnya paman Nabi meminang Khadijah yang dari jadi saat itu ada yang menyampaikan yang menjadi juru bicara adalah Hamzah bin Abdul Muthalib yang meminang Khadijah ini. Kemudian pada saat akad nikahnya ada khutbah nikah yang disampaikan oleh Abu Thalib. Abu Thalib adalah ayah asuh, aslinya adalah paman dari Rasulullah SAW, yang sudah menjadi ayah asuh setelah meninggalnya kakek beliau itu Abdul Muthalib. Disebutkan wa dzakara Abul Husain ibnu Faris anna Abu Thalib khotbah yauma idzin, diceritakan oleh Abul Husain bin Faris bahwasanya Abu Thalib berkhutbah pada hari pernikahan Rasulullah. Faqala, beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa dhi'i ma'ad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk keturunan Ibrahim, anak Ismail, asal pangkalnya Ma'ad, dari keturunan unsuri Mudhar, dari keturunan Mudhar. Wa ja'alana sadanata baitihi wa sawasi haramihi, dan menjadikan kita sebagai pelayan Ka'bah dan menjaga tanah haram. Wa ja'ala lana baitan mahjujan wa haraman aminan, dan telah membuatkan untuk kita sebuah rumah yang dikunjungi dan tanah haram yang aman, serta menjadikan kita sebagai wa ja'alanal hukam 'alan nas, menjadikan kita itu sebagai pemutus permasalahan ya, menjadi hakim di antara manusia. Jadi beliau mengungkapkan di sini segala macam nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan ya. Jadi kata-katanya alhamdulillah. Orang-orang pada zaman jahiliyah dulu sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah. Mereka sudah tahu Tuhannya adalah Allah. Itu sudah mereka ketahui. Baik itu orang-orang yang masih, ini kan masih Rasulullah masih belum dianggap sebagai Rasul ya. Jadi semuanya masih dalam agama jahiliyah. Sudah mereka tahu Allah adalah Rabb mereka yang menciptakan, memberikan rezeki, memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada orang-orang Quraisy, kedudukan yang terhormat di kalangan masyarakat saat itu. Tetapi ya pengetahuan tentang Allah Ta'ala pada saat mereka menerima ajaran Nabi Muhammad, ya sebagian besar menolak. Jadi mereka tidak mengakui Allah Ta'ala sebagai zat satu-satunya ilah yang harus disembah. Kan persoalannya di situ ya. Jadi mereka tidak ada persoalan dalam bab rububiyah, Allah sebagai Rabb-nya yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, itu tidak ada masalah. Mereka meyakini itu. Tetapi persoalannya adalah ketika Allah sebagai zat yang ma'bud, yang harus diibadahi adalah bab uluhiyah, itu mereka tidak mau karena masih percaya dengan berhala-berhalanya, masih percaya dengan kekuatan-kekuatan lain selain Allah Ta'ala. Itulah persoalannya ya. Nanti lebih jauh kita akan membahas bagaimana alasan latar belakang penolakan-penolakan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah yang disampaikan kepada mereka itu. Jadi intinya mukadimahnya seperti itu. Kemudian baru
pada poin yang inti berikutnya, "Tsumma inna ibna akhi hadza Muhammad ibnu Abdillah la yuzanu bihi rajulun illa rajjahahu." Kemudian keponakanku ini, yaitu putra daripada saudaraku yang bernama Muhammad bin Abdullah ini, bila dibandingkan dengan seseorang, kalau ditimbang dibandingkan dengan orang lain, maka dia akan melebihinya. Nah, melebihi maksudnya lebih utama ya dibandingkan dengan laki-laki yang lain. Wa in kana fil mali qillan, walaupun dalam hal harta ya dia hanya sedikit, hartanya itu sedikit dibandingkan dengan yang lainnya dalam persoalan harta. Fa innal mal dhillun zailun wa halun hailun. Jadi beliau Abu Thalib menyampaikan bahwasanya harta itu adalah bayangan yang semu dan keadaan yang dapat berubah. Wa Muhammad man qad araftum qarabatahu, dan keponakanku Muhammad ini orang yang kalian tahu bagaimana tentang kerabatnya ataupun keluarga besarnya ya. Wa qad khataba Khadijah binti Khuwailid wa bazala laha min as-sadaqi ma ajaluhu wa ajiluhu min mali. Dan ia telah melamar Khadijah binti Khuwailid dan menyerahkan sejumlah mahar yang cepat ataupun yang lambat dibayarkan dari hartaku. Wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'adzim wa khatarun jalil. Demi Allah, setelah ini dia akan memiliki kabar yang agung dan mulia. Disebutkan di kitab Al-Wafa karangan Ibnu Jauzi. Jadi inilah pidato atau khutbah nikah yang disampaikan oleh Abu Thalib sebagai pamanda beliau dan bapak asuh beliau ya, menyampaikan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW, walaupun dari sisi harta itu tidak banyak ya. Beliau pada saat menikah dengan Khadijah ini memberikan mahar 20 ekor unta. Ada banyak versi riwayat, tetapi yang disampaikan oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yang itu kitab yang menjadi rujukan ya, itu 20 ekor unta yang kalau dikuruskan satu ekor untanya misalnya kurang lebih 50 juta, 50 kali 20 berapa? 1 miliar ya, itu cukup besar ya, 1 miliar kurang lebih seperti itu. Dari mana uang sebanyak itu Allah alam, tetapi kalau sekilas di sini ini gitu perlu takkid lagi ya, perlu kita cek lagi, cross check. Abu Thalib kan menyampaikan min mali ya, dari hartaku ya, barangkali itu pemberian ya dari Abu Thalib. Allahu a'lam ya, karena ini kan beliau dalam proses dagang ini kan juga tidak intensif ya, jadi beliau tidak berdagang secara mandiri, tetapi dari kerjasama dengan Khadijah pada saat itu kan, dan keuntungan berapa itu kan Allah tidak disebutkan secara detail, memang tidak fokus di situ. Yang fokus adalah dalam hal tentang ibrah, kejujuran, tentang amanah, tentang akhlak yang baik ya. Kalau yang lain-lain itu kan hanya tambahan-tambahan saja. Ada yang mengatakan di samping ada mahar berupa unta, juga ada berupa emas, beberapa uqiyah emas yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Khadijah. Allah a'lam bishawab. Itu tentang proses pernikahan beliau bersama dengan Khadijah. Dan jamaah sekalian, dari pernikahan yang barokah itulah lahirlah putra putri Rasulullah SAW. Putra putri beliau seluruhnya dari Khadijah kecuali satu, yaitu Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini pemberian Raja Mesir yang saat itu ketika dikirimi surat oleh Rasulullah untuk masuk Islam,
Beliau orang Raja Mesir ini, Al-Muqawqis kalau nggak salah namanya itu, masih belum berkenan masuk Islam, tetapi memberikan apresiasi kepada Rasulullah sehingga diberilah hadiah. Nah, hadiahnya tidak tanggung-tanggung ya, hadiahnya manusia, bukan hadiah barang, tapi hadiahnya manusia. Seorang wanita yang cantik, nah, dari suku Kipti ya, namanya suku Mesir kan suku Kipti, nah, maka disebut Al-Kiptiyah, namanya Maria ini. Jadi Maria ini wanita yang cantik yang dikirimkan oleh Raja Mesir untuk dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya dijadikan beliau sebagai istri, dan lahirlah Ibrahim ini yang sudah pada periode Madinah gitu ya. Jadi Ibrahim ini pun meninggalnya pada saat masih kecil ya, usianya masih kecil lah, sehingga saat itu ada terjadinya gerhana matahari, sehingga orang-orang merasa terjadinya gerhana ini dikarenakan meninggalnya Ibrahim, karena saat itu Rasulullah sedih, menangis, yang namanya ayah ya. Tapi dalam khutbahnya beliau menyampaikan terjadinya gerhana bukan karena kematian seseorang, itu adalah karena tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, saya sampaikan di sini tentang beberapa kondisi ya, putra beliau atau putri beliau. Yang tertua itu adalah Al-Qasim, sehingga inilah yang menjadi kunyah. Kunyah itu nama yang diawali oleh Abu, Ummu atau Ibnu ya. Jadi orang Arab itu ada 3 versi ya. Ada ismun itu nama sejak lahir ya. Ada kunyah, itu nama panggilan, ada diawali Abu, Ummu atau Ibnu tadi. Dan ada laqab itu gelar, ketika dia punya sejarah dalam hal tertentu itu dikasih gelar. Nah, Rasulullah SAW ini memiliki nama Muhammad sejak bayi, sejak lahir. Kemudian kunyahnya ketika beliau sudah punya anak disebut Abul Qasim. Kemudian kalau laqabnya ya beliau disebut Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Nah, jadi kunyah beliau ya dinisbatkan kepada anak pertama, disebut Abul Qasim. Kemudian putri beliau yang tertua yaitu Zainab. Zainab binti Rasulullah SAW ini yang disebutkan di sini sang pemilik cinta di atas cinta. Jadi Zainab ini pada saat masa masih belum hijrah ya, maksudnya masa-masa beliau nikah dengan tokoh dari Quraisy yang bernama Abul As ibnu Rabi', seorang pedagang yang kaya raya, yang masih keponakannya daripada Khadijah. Khadijah lah yang melobi Rasulullah SAW supaya menikahkan Zainab ini dengan keponakannya itu, karena secara akhlak ya relatif lebih bagus lah dibandingkan yang lainnya ya. Jadi Abul As ini pada saat menikah dengan Zainab ini ya menikah masih dalam keadaan yang belum muslim, dan ketika Zainab sudah muslimah, Abul As ini juga masih dalam kondisi yang kafir, belum mau masuk Islam. Nah itu ya, jadi kisah cintanya cukup panjang, dan mereka akhirnya pada saat perang Badar, Abul As ini tertawan di Madinah. Ada 70 orang kafir ya tertawan, diantaranya Abul As ini, suaminya Zainab. Berarti kan menantunya Rasulullah ya. Ini agak unik lah ya, menantu melawan ayahnya dalam peperangan, ini kan unik ya. Jadi tertawan, dan saat itu ada peluang untuk bisa ditebus tawanan ini. Maka Zainab ini yang saat itu masih berada di Mekah ini, belum hijrah ke Madinah, walaupun sudah masuk Islam, maksudnya Zainab sudah muslimah dan suaminya kafir, mereka masih berada di Mekah. Jadi Zainab ini menebus suaminya
dengan harta peninggalan ibunya, yaitu Khadijah, yaitu berupa kalung. Kalung pemberian ibunya itu dijadikan sebagai tebusan supaya suaminya ini dibebaskan. Sehingga ketika Rasulullah SAW menerima tebusan ini terenyuh ya, beliau ingat dengan Khadijah almarhumah yang beliau cintai ya, dan ini harta yang luar biasa, sehingga menyampaikan kepada para sahabat, bebaskan Abul As itu, kembalikan ke Mekah sana, tetapi dengan syarat putrinya Zainab harus mau hijrah ke Madinah. Nah, jadi akhirnya Zainab mau pindah ke Madinah dan Abul As di Mekah. Jadi terpisah dua orang ini. Abul As nggak mau menceraikan, saking cintanya dengan Zainab tidak mau menceraikan. Dan pada saat perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah itu turun ayat 10 di surat Al-Mumtahanah itu tentang Zainab ini, bahwasanya antara laki-laki dan perempuan yang beda agama ini tidak halal ya, lahunna hilul lahum walahum yahilluna lahun. Wanita-wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki yang non muslim, dan begitu pula sebaliknya ya, mereka juga tidak halal ya, laki-laki tersebut tidak halal bagi wanita muslimah. Jadi itulah akhirnya ya mereka terpisah. Kemudian jamaah sekalian, Zainab ini pada akhirnya beliau kan kondisi terpisah dari suaminya ya, dan pada saat menjelang Fathu Mekah itu Abul As masuk Islam ya tahun 8 Hijriah, kemudian akhirnya ya ke Madinah dan mereka bersatu, suami istri akhirnya bersatu, tetapi tidak lama kemudian Zainab ini meninggal dunia di Madinah sekitar tahun 8 Hijriah itu ya. Nah, itulah kisah lika-liku bagaimana pernikahan Zainab bersama Abul As bin Rabi'. Kemudian kalau Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dua-duanya ini pernah menjadi menantu Abu Lahab. Nah, jadi antara Abu Lahab dengan Rasulullah itu besanan ya. Jadi unik ya. Jadi sama-sama besanan ini ya. Ruqayyah ini menikah dengan putranya Abu Lahab, namanya Utbah bin Abi Lahab. Sementara Ummu Kulthum itu menikah dengan putranya Abu Lahab, namanya Utaibah bin Abi Lahab. Nah, pada saat turunnya surat Al-Lahab itu, Abu Lahab kan marah ya, karena disinggung ya oleh surat tersebut. Akhirnya meminta kepada anak-anaknya ini untuk menceraikan istri-istrinya ini. Jadi akhirnya Utbah menceraikan Ruqayyah, kemudian Utaibah menceraikan Ummu Kulthum ini. Dua-duanya ini diceraikan ya, terpisah dari suaminya. Nah, sebelumnya ya, sebelum pernikahan itu sebenarnya Utsman bin Affan itu sudah punya ketertarikan untuk menikah dengan Ruqayyah, tetapi keduluan dengan Utbah putranya Abu Lahab. Jadi saat itu Utsman bersedih ya, karena tidak mendapatkan obsesinya saat itu ya. Beliau akhirnya ketika terceraikan dari Utbah inilah Utsman dengan perantaran Abu Bakar ya, nembunglah ya, minta tolong kepada Abu Bakar supaya menyampaikan kepada Rasulullah SAW ketertarikannya dengan Ruqayyah, dan akhirnya mereka menikah. Setelah masa iddahnya selesai ya, maka Utsman ini menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Tetapi ya pernikahan ini tidak abadi, artinya saat itu ya Ruqayyah ini mendampingi Utsman dalam dua peristiwa hijrah, yaitu hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Dan pada saat perang Badar, Ruqayyah ini meninggal dunia karena sakit. Nah, jadi meninggalnya usianya belum tua, jadi sekitar baru usia 21 tahun meninggalnya itu.
Kalau Zainab tadi sekitar usia 28 atau 29 tahunan ya. Kalau Al-Qasim tadi itu meninggalnya sekitar usia 2 tahunan. Jadi meninggal pada usia kecil ya Al-Qasim ini. Nah, jadi itulah kemudian pada tahun ketiga atau keempat Hijriah, Utsman ini dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Nah, jadi karena tidak bersatu itu boleh ya. Kalau mempersatukan antara kakak dan adik, mbak sama adiknya dalam pernikahan kan tidak boleh ya. Wa tajma'u bainal ukhtaini itu tidak boleh. Tapi kalau di sini Ruqayyah kan sudah meninggal dulu ya mbaknya, kemudian adiknya baru menikah dengan Utsman. Nah, jadi boleh-boleh saja. Itu pun juga pernikahan dengan Ummu Kulthum ini juga tidak berlangsung lama karena sekitar tahun ke-9 Hijriah Ummu Kulthum ini juga meninggal dunia. Jadi pernikahan Utsman dengan Ruqayyah itu ada satu putra namanya Abdullah, sehingga Ruqayyah disebut Ummu Abdillah. Sedangkan pernikahan Utsman dengan Ummu Kulthum ini tidak ada keturunannya. Nah, jadi Utsman diberikan julukan Dzun Nurain, laki-laki yang memiliki dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian putri beliau yang lain yang terkenal adalah Fatimah. Nah, Fatimah inilah yang nantinya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Maksudnya dinikahi Rasul dengan Ali ya, yang diberikan surkan Az-Zahra Ummu Abiha. Jadi Fatimah ini satu-satunya putra putri beliau yang meninggalnya setelah Rasulullah wafat. Jadi wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat, atau tahun ke-11 Hijriah ya. Sedangkan Abdullah yang disebut atau istilahnya memiliki julukan At-Thayyib dan At-Thahir. Ada sebagian sejarawan yang menyebutkan At-Thayyib dan At-Thahir ini putra Rasulullah, tapi yang benar ini julukan saja untuk Abdullah. Dan Abdullah meninggalnya itu masih kecil, ya mungkin sekitar usia 17 atau 18 bulan ya. Jadi masih kecil meninggalnya gitu ya. Nah, itulah semua anak laki-laki Rasulullah itu masih kecil wafatnya, sehingga ada pembulian dari orang-orang kafir ya. Nabi itu disebut orang yang terputus, Tatara Muhammad, mereka begitu ya. Nabi Muhammad terputus begitu ya, sehingga turunlah surah Al-Kautsar yang diantara ayat terakhirnya adalah inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus. Mereka yang orang-orang kafir itulah yang terputus barokahnya, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian inilah beberapa keutamaan Khadijah. Dalam sebuah hadis dikatakan satu saat malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini adalah Khadijah, telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya. Masya Allah ya. Fa idza hiya atatka faqra alaiha salam min rabbiha, sampaikan ucapan salam dari Tuhannya, wa minni, dan dariku, dari Jibril sendiri. Wa basyirha bi baitin fil jannah, beritakan gembira ya, sampaikan berita gembira kepadanya, dia mendapatkan rumah di surga, min qasobin, dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. Hadis sahih riwayat Bukhari ya, Masya Allah. Ini berita gembira untuk Khadijah, sudah ada jatah rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi memberikan pujian, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran. Bahasanya sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran. Wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid, dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, jadi di sini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Nabi yang mencari nafkah yang sudah kita sampaikan pada slide sebelumnya, kemudian landasan pernikahan
bukan karena dunia ya, tetapi karena akhlak dan kemuliaan. Walaupun belum menjadi nabi dan rasul, beliau sudah mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Ta'ala. Kemudian beliau punya akhlak yang baik dan terjaga dari segala macam keburukan ya. Kemudian ada rencana Allah Ta'ala ya tentang pendamping wanita mulia Khadijah inilah yang luar biasa jasanya, dan beliau ya tidak menikah dengan wanita manapun pada saat berdampingan dengan Khadijah ini. Inilah keluarga yang penuh barokah, keluarga yang jauh dari kejahiliaan, hidup dalam keseimbangan dan qanaah. Dan untuk meringankan beban Abu Thalib, itu saudara-saudaranya mengasuh beberapa putra Abu Thalib. Abu Thalib ini punya 4 putra dan 3 putri. Nah, jadi ya anak pertama itu namanya Thalib sehingga disebut Abu Thalib. Nama aslinya siapa? Kita sering nggak kenal siapa nama asli Abu Thalib itu. Nah, nama aslinya itu sama dengan kakeknya, yaitu Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf itu ayahnya Hashim yang tadi sudah kita sebut. Itu nama aslinya, tapi nama kunyahnya yang terkenal karena anak pertama adalah Thalib, sehingga beliau disebut Abu Thalib. Nah, Al-Abbas ini mengasuh Ja'far bin Abi Thalib yang terkenal ya, beliau salah satu panglima ya di perang Mu'tah yang syahid. Kemudian yang diasuh oleh Rasulullah adalah Ali. Jadi sejak kecil Ali sudah diasuh di rumah Rasulullah. Ini dalam rangka meringankan beban ekonomi Abu Thalib. Kemudian Nabi juga mengadopsi Zaid bin Harithah, dan beliau pernah bertemu dengan Halimah As-Sa'diyah yang dulu ibu susu beliau ya, datang ke Mekah menyampaikan kondisi paceklik di kampungnya sana, sehingga Nabi menyambut dengan hangat dan memberikan pakaian, memberikan perbekalan makanan, dan juga memberikan uang kepada Halimah As-Sa'diyah. Dan kemudian beliau juga memerdekakan dan menikahkan Ummu Aiman dengan Ubaid bin Zaid Al-Khazraji. Ummu Aiman ini dulu budaknya ayah Rasulullah, kemudian budaknya pembantunya ibu beliau, dan juga dijadikan pembantu oleh Rasulullah, tetapi juga ibu asuhnya, sehingga Nabi memberikan pujian kepada Ummu Aiman, dia adalah ibuku sesudah ibuku, dan memberikan berita gembira kepada Ummu Aiman tentang surga. Jadi Ummu Aiman juga termasuk ahlul jannah. Dan uniknya nantinya ya, Ummu Aiman itu dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Usianya kan jauh. Zaid bin Harithah itu mantan anak angkat Rasulullah. Ummu Aiman itu ibu asuh Rasulullah, jadi dinikahkan. Jadilah pernikahan pada zaman dahulu luar biasa ya, karena semata-mata faktor keberkahan akhiratnya ya, bukan soal dunianya. Jadi itulah hasil didikan di rumah beliau, istri dan anak-anak semuanya ada di rumah beliau dan muslim sejak awal ya. Kemudian disebutkan ketegaran Khadijah mendampingi dakwah Rasulullah, kemudian ketegaran Ruqayyah dan Ummu Kulthum yang harus rela diceraikan oleh 2 putra Abu Lahab yang tadi sudah kita singgung, ketegaran Ruqayyah hijrah ke Habasyah mendampingi Utsman, kemudian ketegaran Fatimah menemani dakwah sang ayah, ketegaran Ali dan Zaid dalam dakwah dan jihad, dan kekuatan Ummu Aiman dan putranya. Ummu Aiman ini ikut di perang Uhud dan perang Khaybar. Kemudian putranya yang bernama Aiman, Ummu Aiman ini kunyah ya, nama aslinya Barokah binti Tha'labah. Nah, jadi itu nama asli daripada Ummu Aiman, tapi yang terkenal ini kunyahnya. Ini terakhir, ini peta pada saat berada di ini ya. Jadi Mekah saat itu sudah padat, Ka'bah yang menjadi pusat jujukan masyarakat, bukan hanya masyarakat di Mekah, tapi sudah seluruh Arab saat itu ya, sudah menjadi jujukan. Jadi ini kurang lebih ada peta di sini yang menunjukkan rumah milik Khadijah radhiyallahu anha yang tidak jauh dari Ka'bah.
Jadi inilah ada pusat-pusat titik-titik yang di situ ada rumah Al-Arqam yang menjadi pusat juga ya dakwah Rasulullah pada saat nanti setelah mendapatkan wahyu dan berdakwah kepada para pemuda yang saat itu tidak diketahui ya, walaupun posisinya dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Bukit Sofa, tapi tidak terdeteksi oleh orang-orang kafir saat itu, sehingga aman. Aman dari segala pengintaian pada saat itu ya. Inilah sama sekalian cerita sekilas tentang masalah pernikahan Nabi Muhammad bersama Khadijah binti Khuwailid. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang lebih jelas kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ibrah dari pernikahan ya Nabi bersama Khadijah. Luar biasa ya perjuangan Khadijah nantinya. Beliau bahkan ya satu kisah disebutkan ketika dalam kondisi sakit, beliau menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, seandainya saya meninggal dunia dan Anda akan berdakwah, meniti jalan dakwah yang berat, tidak ada lagi harta yang bisa digunakan untuk berdakwah, maka galilah makamku atau kuburanku dan ambillah tulang belulangku. Sampai seperti itu ya. Jadi tulang belulang diambil untuk kalau bisa dijual dalam rangka untuk dakwah Islamiyah. Masya Allah. Jadi luar biasa bagaimana kecintaan Khadijah, kemudian perjuangan beliau, tadhiyah, pengorbanan beliau yang luar biasa terhadap dakwah Rasulullah SAW. Dan itulah sehingga beliau sangat layak untuk mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.